Tanggal 21 April 2025 memperingati Hari R.A. Kartini sebagai penghormatan atas jasanya yang berjuang memajukan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Nah, selain Kartini, ada sosok perempuan hebat asal Minahasa. Jasa dan kiprahnya tak kalah dari Kartini. Beliau yaitu adalah Ibu Maria Walanda Maramis, perempuan luar biasa yang dikenal sebagai Kartini dari Minahasa. Nama lengkapnya yaitu adalah Maria Josephine Catherine Maramis atau yang lebih dikenal sebagai Maria Walanda Maramis. Maria Walanda Maramis adalah pahlawan nasional Indonesia yang gigih memperjuangkan emansipasi perempuan, khususnya di bidang pendidikan dan politik pada awal abad ke-20. Maria lahir pada 1 Desember 1872 di Kemah, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ayah dan ibunya meninggal dunia saat Maria berusia 6 tahun. Kedua orang tuanya meninggal akibat wabah kolera. Maria kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Mayor Ezau Rotin Sulu di Maumbi. Di sanalah ia hanya mendapatkan pendidikan dasar di sekolah Melayu karena ada saat itu untuk membatasi perempuan melanjutkan pendidikan tinggi berbeda dengan laki-laki. Ya, meski terkendala adat dan keterbatasan ekonomi, semangat belajar Maria tak pernah padam. Ia belajar keterampilan rumah tangga dari istri pamannya dan memperluas wawasannya melalui pergaulan dengan kalangan terpelajar termasuk pendeta Belanda Jan ten Hove. Pada usianya di 18 tahun, Maria menikah dengan Joseph Frederick Kalusung Walanda, seorang guru lulusan Sekolah Pendidikan Guru di Ambon. Suaminya mendukung keinginannya untuk belajar, mengajarinya bahasa Belanda dan menyediakan buku-buku penting. Maria menyaksikan ketidakadilan yang dialami perempuan Minahasa yang hanya diarahkan untuk mengurus rumah tangga dan menunggu lamaran. Maria kemudian bertekad menobrak tradisi patriarki tersebut. Dan pada 8 Juli 1917 Maria mendirikan organisasi Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya atau PIKAT di Manado. Nah, PIKAT ini bertujuan memajukan perempuan Minahasa melalui pendidikan keterampilannya seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan pertolongan pertama, serta mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mengemukakan pendapat. Organisasi ini berkembang pesat, membuka cabang di Minahasa, Gorontalo, Poso, hingga Jawa dan Kalimantan. Pada 2 Juni 1918, PIKAT mendirikan sekolah gratis untuk perempuan yang bernama Huishun School PIKAT yang menjadi cikal bakal pendidikan vokasi putri. Ya, selain pendidikan, Maria juga memperjuangkan hak politik perempuan dan ketika Belanda membentuk Minahasa Raat pada 1919 hanya laki-laki yang boleh memilih. Maria kemudian mengajukan protes hingga ke Batavia yang sekarang Jakarta. Pada tahun 1921, perempuan akhirnya mendapat hak pilih untuk pemilihan anggota Minahasa Raat, sebuah capaian besar pada masa kolonial. Maria juga menulis di surat kabar yang menggugah kesadaran akan pentingnya peran ibu dan pendidikan perempuan. Dan Maria pun wafat pada 22 April 1924 di usia 51 tahun. Jasa-jasanya diabadikan melalui gelar pahlawan nasional pada 20 Mei 1969.